Selanjutnya kami dari kelompok 7 akan menampilkan materi kami yang berjudul Kondisi Empiris Ekonomi Global dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Nasional, yang baru mengatakan jadi kondisi empiris merupakan keadaan nyata yang sedang terjadi dan dapat diamati secara langsung dalam perekonomian dunia. Saat ini, ekonomi global mengalami berbagai perubahan yang cukup signifikan. Salah satu fenomena yang paling terlihat adalah meningkatnya inflasi di berbagai negara. Inflasi menyebabkan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sehingga daya beli masyarakat menurun. Kenaikan harga energi, bahan pangan, serta terganggunya rantai pasok global menjadi beberapa faktor utama yang menyebabkan inflasi tersebut. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menjadi ciri penting ekonomi global saat ini. Kehadiran e-commerce, fintech, dan kecerdasan buatan (AI) atau semacamnya telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung ini dapat dilakukan secara digital dengan lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, hubungan ekonomi antar negara juga semakin erat akibat globalisasi. Barang, jasa, dan modal dapat bergerak lebih mudah dari satu negara ke negara lainnya. Namun, kondisi ekonomi global juga masih menghadapi tantangan seperti konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Lalu, bagaimana kondisi ekonomi global tersebut mempengaruhi perekonomian Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, selanjutnya materi kedua adalah pengaruh ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Sebagai bagian dari perekonomian dunia, Indonesia tentu tidak dapat terlepas dari pengaruh ekonomi global. Apa yang terjadi di tingkat internasional akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi nasional. Dari sisi positif, ekonomi global membuka peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor. Ketika permintaan dunia terhadap komoditas Indonesia meningkat, maka pendapatan negara dan pelaku usaha juga akan meningkat. Sebagai contohnya ekspor nikel, batu bara, dan minyak kelapa sawit yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, globalisasi ekonomi juga mendorong masuknya investasi asing. Kehadiran investor luar dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru, meningkatkan produksi, serta mempercepat pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Pengaruh positif lainnya adalah terjadinya transfer teknologi. Dengan adanya kerjasama internasional, Indonesia dapat mempelajari teknologi dan sistem produksi yang lebih modern, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Namun demikian, ekonomi global tidak hanya memberikan manfaat. Ketika terjadi perlambatan ekonomi dunia atau krisis global, Indonesia juga dapat merasakan dampaknya. Misalnya, penurunan permintaan ekspor dapat mengurangi pendapatan negara dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, masuknya produk impor yang lebih murah seringkali menjadi tantangan bagi pelaku usaha lokal, khususnya di UMKM, karena mereka harus bersaing dengan produk luar negeri yang memiliki harga yang lebih kompetitif. Berdasarkan teknologi tersebut, terlihat bahwa ekonomi global membawa peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Oke, selanjutnya tentang prediksi peran ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Jika melihat perkembangan yang terjadi saat ini, ekonomi global diperkirakan akan memiliki peran yang semakin besar terhadap perekonomian nasional di masa akan datang. Pertama, ekonomi global akan semakin mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi membuat batas antar negara menjadi semakin terbuka. Kondisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang kedua, ekonomi global akan mempercepat transformasi digital.
Perusahaan dan pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Oleh karena itu, kemampuan digital menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi persaingan global. Yang ketiga yaitu tren ekonomi dunia saat ini juga mulai mengarah pada ekonomi hijau atau green economy. Banyak negara yang mulai menerapkan kebijakan ramah lingkungan dalam proses produksi dan perdagangan. Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut agar tetap mampu bersaing di pasar internasional. Selain itu, ekonomi global juga akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di era persaingan global, tenaga kerja dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Namun, menurut kami, keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan ekonomi global sangat bergantung pada kesiapan negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan, teknologi, serta daya saing industri nasional. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar baru produk luar negeri. Baik, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dapat kita pahami bahwa kondisi empiris ekonomi global saat ini ditandai berbagai fenomena seperti inflasi global, perkembangan teknologi digital, globalisasi perdagangan, serta ketidakpastian geopolitik. Kondisi tersebut memberikan berbagai dampak terhadap perekonomian nasional. Di satu sisi, ekonomi global mampu meningkatkan ekspor, investasi, dan transfer teknologi. Namun di sisi lain, ekonomi global juga menghadirkan tantangan berupa persaingan yang semakin ketat dan kerentanan terhadap krisis ekonomi dunia. Kedepannya, ekonomi global diperkirakan akan semakin berperan dalam menentukan arah perekonomian nasional, terutama melalui perdagangan internasional, digitalisasi ekonomi, ekonomi hijau, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus meningkatkan daya saing, memperkuat inovasi, serta mempersiapkan sumber daya manusia unggul agar mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan ekonomi global secara optimal. Sekian pemaparan dari kelompok 7. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.